Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Main, kedua Japa, ketiga Cepin, keempat IPCC, kelima DKFT, keenam Bull, dan ketujuh JSKY. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Main. Main pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,65% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal main membuat candle doji, tapi dojinya di bawah EMA 20-nya. Sebenarnya main ini mau breakout ya di hari Jumat, tapi memang kondisi market tidak mendukung, makanya dia kembali turun dan membuat doji. Terlihat dari volume sebenarnya sudah mau lanjut naik tapi tertahan ya. Untuk besok atau minggu ini main masih ada berpotensi menguji lagi 790 sampai 800. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya main ke 900. Apakah bisa spekulasi buy? Ideal buy-nya itu di area zona kuning di 725 sampai 700 ini. Di situ ada EMA 60 dan support yang ditarik garis. Jadi di daerah atas ini bisa buy nggak? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 680 boleh. Tapi resistannya dekat nih. Resistannya ada di 800. Itu sekitar 4%. Risknya lebih besar dari reward ya. Jadi mending wait and see dulu lah. Kalaupun mau coba cicil boleh. Kalau ternyata dia koreksi ke daerah zona kuning, ditambah lagi atau dicoba dicicil lagi. Kalaupun dia breakdown dari 680 cut loss ya. Karena idealnya memang beli main ini di daerah 720 ya. Jadi cut lossnya sekitaran 6,23% dan target profit kalau beli di daerah bawah di 10%, jadi risknya lebih kecil dari reward. Jadi seperti itu aja untuk main. Untuk jangka menengah main masih mencoba akan menguji 900. Kalau 900 itu mampu di breakout, arah selanjutnya main bisa ke 1200 kalau saya lihat ya. Yang penting terkonfirmasi dulu breakout 900. Jadi seperti itu aja untuk main. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Japa. Japa pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,3% ke harga 1550. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi di saham Japa. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa sebenarnya di hari Jumat juga mau breakout 1600. Itu ada resisten minor. Kemarin juga ya terkena kendala IHSG kurang bagus, makanya Japa juga dibawa turun, padahal volume meningkat kan. Terlihat volume meningkat, indikator MACD juga mulai menyempit dan sudah melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Potensi Japa untuk minggu depan masih akan mencoba breakout 1600. Kalau itu lanjut ke arah 1700 sampai 1800 dan juga terlihat Japa sudah membentuk nih ya. Nah, jadi kalau sekali lagi dia breakout dengan momentum yang bagus, IHSG hijau, kemungkinan bakal tinggi naiknya ya ke 1800 dan bahkan bisa lebih. Jadi target tapi sementara di 1800 terdekat Japa. Jadi seperti itu aja untuk Japa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Cepin. Cepin pada hari Jumat ditutup di harga 6.350 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi, Cepin masih terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham Cepin. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin perlu hati-hati, sudah dua candle di bawah EMA 60-nya, sempat juga volume meningkat, mau breakout tapi kemudian dibawa turun. Untuk minggu ini potensi masih ada Cepin menguji lagi EMA 60-nya di 6.460 dan EMA 20 di 6.515. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya Cepin ke arah 6.760. Kalau itu mampu di breakout ke 7.370. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss ya,
Beli di harga sekarang itu beresiko kalau mau cut loss di 6.100 bisa itu sekitar 3,96% dan target profit di 6.760 sekitar 6%. Jadi 2 kali lipatnya, risk lebih kecil dari reward tapi dengan resiko ke trigger ya. Karena Cepin ini idealnya atau support kuatnya ada di 6.000 sampai 5.750 ini. Kalau Bapak Ibu cut loss di daerah bawah sekitar 12% harus siap. Kalau siap boleh buy di harga penutupan, cut lossnya di 5.540. Harusnya juga 5.550 ini nggak akan disentuh oleh Cepin. Cuman ya buruk-buruknya disentuh. Jadi ya harus siap ya kalau beli di harga penutupan. Kalau memang trading plan-nya cut loss di 5.540, kalau menyentuh ya harus cut loss dengan kondisi kerugian di 12%. Atau coba cicil dulu di daerah 6.350, nanti kalau benar-benar dia breakdown ke daerah 6.000 sampai 5.500 tambah lagi di bawah. Dan kalau buruk-buruknya dia breakdown support kuatnya di 5.640 ya cut loss di 5.530 sampai 5.540. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Yang mau wait and see juga nggak masalah, wait and see aja dulu. Beli di daerah atas di 6.750 atau beli di daerah 5.600. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada IPCC. IPCC pada hari Jumat ditutup auto reject bawah 6,54%, kelapa harga 785. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham IPCC di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal perlu hati-hati, IPCC ARB tapi volume kecil. Ada potensi untuk rebound, ada, cuman kalau dia lanjut ARB ya potensi mengarah menutup gap di daerah 675 sampai 700. Jadi mending wait and see dulu. Yang belum punya barang nggak usah berpikir beli di harga ARB besoknya bisa mantul. Nggak seperti itu ceritanya atau strateginya. Bisa nggak mantul? Bisa, cuman ya kalau berani beli di harga ARB ya berarti harus siap kalau buruk-buruknya besoknya IPCC ARB lagi dan tidak bisa jual, dan lusanya ARB ya itu harus diperhitungkan. Jadi beli saham minimal risikonya, tahu risikonya dulu. Kalau siap dengan risikonya buy ya. Jadi seperti itu, arah IPCC bisa ke atas. Kalau mempertahankan 760 harusnya bisa lebih tinggi ke 900 bahkan bisa ke 1000 ya. Tapi idealnya beli IPCC ini di daerah 630 ini aja, di daerah sini ya, dari daerah gapnya. Jadi seperti itu aja untuk IPCC. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada DKFT. DKFT pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,68%, kelapa harga 183. Kalau dilihat transaksi asing net buy di hari Jumat, net buy-nya juga cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham DKFT. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DKFT breakdown dari EMA 60-nya, dan untuk minggu ini potensi DKFT menguji 176. Kalau itu di breakdown arah DKFT bisa ke 140 sampai 130. Jadi kalau DKFT tidak mempertahankan 176, arahnya bisa lebih dalam. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy, cuman resikonya sangat besar saham DKFT ya. Yang menyangkut dari daerah atas bagaimana ya? Kalau mau cut loss di 164, cut loss di 164. Jadi yang mau baru masuk juga boleh, tapi harus siap cut loss di 164. Jadi seperti itu aja untuk DKFT ya. Kalau tidak bisa mempertahankan 176 akan turun lebih dalam. Tapi kalau bisa mantul dan lanjut berbalik arah ya bisa ke 240 terdekat, bahkan bisa ke 300. Jadi seperti itu aja untuk DKFT. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Bull pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,34%, kelapa harga 404. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup besar di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi di saham Bull ya di hari Jumat. Akumulasinya juga sangat besar nih di 860. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bull
Bull masih berpotensi menguji support EMA 20 di 400. Kalau itu di breakdown, Bull akan mengarah ke zona kuning di 350 sampai 375. Ini area bisa spekulasi buy ya. Kalau di atas ini jangan dulu, dan juga ya saya bilang agak beresiko juga beli Bull. Tapi kalau beli di zona kuning, cut loss-nya di bawah EMA 60-nya ya. Nah, saya buatkan trading plan-nya, cut loss-nya bisa di 330 sampai 334, dan target profit kalau beli di daerah 366 terdekat ke EMA 20-nya itu 10%, tapi kalau mampu breakout ke 440 sekitar 20%. Jadi seperti itu untuk Bull. Tapi potensi Bull masih ada ke bawah ya, karena indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross dan garis biru sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi seperti itu aja untuk Bull. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada JSKY. JSKY ditutup auto reject bawah, turun 6,61% ke level harga 226. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya malah saham JSKY diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSKY setelah rebound, kemudian dia ARB pas di harga EMA 20-nya, dan potensi arah JSKY kalau tidak mampu mempertahankan moving average 20 dan 60-nya akan ke 200 terdekat, bahkan bisa ke 190. Kalau 190 di breakdown, arah selanjutnya JSKY bisa ke 160. Jadi perlu hati-hati ya. Walaupun JSKY sudah membentuk lower high baru ya di daerah 190, dan ya dia tapi tidak mampu breakout lagi ya. Kalau dia mampu breakout, dan JSKY juga membentuk pola penan ya nih, dan dia breakout ya selama di atas EMA 60 ya masih berpotensi bagus untuk JSKY. Jadi seperti itu JSKY. Yang sudah punya barang bagaimana? Selama di atas trendline uptrendnya, harga JSKY ya masih aman ya. Tapi kalau sudah breakdown dari 192 ya harus cut loss lah ya. Kalau nggak mau cut loss boleh juga, cuman ya rugi waktu, karena ya kemungkinan JSKY kalau patah trennya mengarah ke 160, di situ ada EMA 200-nya, dan seharusnya juga bisa dipertahankan, cuman untuk balik ke atas butuh waktu atau proses yang cukup lama kalau saya lihat ya. Karena ya bisa dikatakan JSKY ini kalau setelah dia naik rally, dia sideways. Kalau ini dilihat sampai Oktober sampai Desember baru ya hampir 2 bulan dia sideways baru dia naik. Jadi ya kemungkinan kalau dia ke bawah 160 ya sekitar 1 sampai 2 bulan dia sideways baru dia mencoba naik lagi kalau memang arahnya ke atas. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader dengan menonton video ini sampai habis, dan juga kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.